Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soli dan soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam atau PAI. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Dan belajar tentang apa hari ini? Ya, kita akan belajar bab 2 yaitu mengenal surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Minggu lalu Ibu sudah pernah menjelaskan ya surah Al-Fatihahnya. Dan untuk sekarang Ibu akan menjelaskan surah Al-Ikhlasnya. Tapi sebelum kita memulai ke pembelajaran inti kita, Ibu akan menjelaskan tentang yang satu ini. Teman-teman tolong simak ya. Terbiasa membaca basmalah. Poin yang pertama, sebelum memulai semua kegiatan, biasakanlah membaca basmalah. Ya, sebelum kita memulai aktivitas harian kita harus membaca basmalah ya teman-teman, agar semua kegiatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang kedua, bacalah basmalah agar semua kegiatan kita berkah dan bermanfaat. Betul sekali teman-teman, apabila kita mengawali kegiatan kita dengan bacaan basmalah, insya Allah akan memperlancar dan mempermudahnya. Poin yang ketiga, sebelum pergi ke sekolah, bacalah basmalah. Nah, teman-teman, sebelum pergi ke sekolah harus baca basmalah terlebih dahulu ya, sebelum menginjakkan kaki keluar, agar Allah melindungi kita di perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Untuk poin yang keempat, sebelum belajar bacalah basmalah. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman, biasanya kita sebelum belajar akan membaca doa sebelum belajar, dan sebelum membaca doa sebelum belajar biasanya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Untuk poin yang kelima yaitu mengawali makan dan minum dengan basmalah. Ya, betul ya teman-teman, ini harus ya teman-teman, karena dengan baca basmalah insya Allah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi berkah untuk kita dan bisa mengenyangkan, dan tidak lupa akan menjadi halal. Untuk poin yang keenam yaitu ketika akan tidur bacalah basmalah. Ini sudah pasti ya teman-teman. Biasanya teman-teman sebelum membaca doa sebelum tidur biasanya membaca basmalah terlebih dahulu. Untuk poin yang ketujuh, membaca basmalah sedikit bacaannya tapi sangat banyak manfaatnya. Betul ya teman-teman, karena dengan membaca basmalah insya Allah akan mempermudah apapun yang kita kerjakan. Poin yang ke-8, segala kegiatan yang baik harus dimulai dengan membaca basmalah agar mendapat keberkahan. Ya, yang Ibu bilang tadi, semua kegiatan yang diawali dengan basmalah insya Allah akan berkah semuanya. Poin yang terakhir, selain itu, biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar agar diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum belajar biasakan kita membaca basmalah atau bismillah, karena untuk memudahkan kita menyerap apa yang ibu atau bapak guru sampaikan kepada kita, dan nantinya akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Betul tidak teman-teman? Betul ya, terutama nikmat sehat walafiat kepada kita yang Allah berikan setiap harinya. Ya, bagaimana kalau misalnya Allah tidak memberikan nikmat sehat kepada kita? Ya, kita tidak akan bisa apa-apa ya teman-teman, walaupun kita banyak uang,
Tapi kalau Allah tidak memberikan rizki sehat kepada kita, kita tidak akan tidak akan bisa menikmatinya ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Betul ya teman-teman, Allah selalu memerintahkan kita umatnya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu yang seharinya ada 17 rakaat dan menyuruh kita untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Ya. Semua nikmat dan karunia yang kita terima adalah bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Betul ya teman-teman, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah tanda bukti Allah sayang dan cinta kepada umatnya atau makhluknya. Ya. Karunia dan pemberian Allah semuanya harus kita syukuri. Betul ya teman-teman, terutama tadi nikmat sehat walafiat. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah yang akan datang. Ya teman-teman. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini biasanya kita ucapkan ketika kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, dan kita ucapkan lagi ketika kita mendapatkan rizki dari Allah. Nah, kita mulai masuk ke inti pembelajaran kita hari ini ya teman-teman, yaitu melafalkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surah pendek. Benar tidak teman-teman? Benar ya. Karena apa? Karena jumlahnya hanya ada 4 ayat. Jangan lupa ya teman-teman, 4 ayat. Surah Al-Ikhlas terdapat dalam juz ke-30. Karena surah Al-Ikhlas termasuk surah pendek ya, dan termasuk ke dalam juz 30 bersama surah-surah pendek yang lainnya. Juz ke-30 dinamakan juz amma ya teman-teman. Juz amma. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Bisa disebut juga surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Ya, dalam surah Al-Ikhlas ini artinya yaitu tentang keesaan Allah. Adapun lafal surah Al-Ikhlas ya, Ibu akan bacakan untuk teman-teman. Teman-teman bisa mengikutinya dari rumah ya. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha Satu ya teman-teman. Allah tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita harus meminta hanya kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang tadi Ibu udah katakan, Allah itu satu, tunggal, tidak punya adik, tidak punya saudara, tidak punya ibu, tidak punya ayah, dan bukan seorang bapak dan bukan seorang ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah, karena yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya termasuk kita ya teman-teman, hanya Allah. Adapun pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas, yang pertama, surah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu, tunggal, tidak mempunyai saudara dan tidak juga mempunyai ayah, ibu, anak. Ya. Dan tidak pula diperanakan. Allah hanya satu. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Ingat ya teman-teman, Allah itu tunggal, satu, esa. Allah adalah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Ya, hanya kepada Allah lah kita harus meminta, dan hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Karena apabila ada seseorang yang menyembah selain Allah, itu dikatakan orang musyrik atau orang yang keluar dari jalan Allah. Allah tidak ada tandingannya dan tidak ada yang seperti Allah. Betul ya teman-teman, tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi seluruh isinya juga ya selain Allah. Allah tidak seperti makhluk ya, karena Allah itu pencipta bukan makhluk. Allah tidak punya sekutu, Allah tidak berkelompok ya teman-teman, Allah satu atau tunggal. Kita umat Islam harus beriman dan menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain ya teman-teman. Karena jika kita menyembah ke selain Allah, berarti kita dikatakan orang musyrik atau orang yang keluar dari jalan Allah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu punya cerita nih yang menarik tentang keistimewaan surah Al-Ikhlas. Ya, di sini ada teman Rasulullah yang bernama Muawiyah. Ketika ia meninggal, ya, Rasulullah melakukan takziah ke rumahnya. Alangkah kagetnya Nabi Muhammad ketika mengetahui bahwa ada ribuan malaikat yang datang mendoakan sahabat Muawiyah tersebut. Bahkan karena banyaknya malaikat yang datang, membuat cahaya matahari mampu menutupi hingga suasana menjadi redup. Karena apa? Karena semasa hidupnya Muawiyah selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam rutinitas untuk berzikirnya. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti sahabat Rasul tersebut agar kita juga bisa didoakan oleh para malaikat. Untuk tugasnya, jangan lupa mengerjakan buku paket Pendidikan Agama Islam atau PAI halaman 23 sampai 24. Dikumpulkan via Classroom ya teman-teman. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.